Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat, saya Siti Rosida SPD, PGP Angkatan 9, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Berikut ini adalah aksi nyata saya pada modul 1.4. Aksi nyata bagian pertama, pelaksanaan diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tak berang suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Negeri Katon, hari ini hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 kita akan mendengarkan pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Rosida SPD. Beliau adalah CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Pesawaran. Kepada Ibu Siti Rosida dipersilakan. Terima kasih Bu Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah bersedia untuk hadir di acara diseminasi yang saya lakukan sebagai bentuk dari aksi nyata modul 1.4 pada program guru penggerak Angkatan 9 di Kabupaten Pesawaran. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan istilah budaya positif karena saya CGP yang ke-5 ya di sekolah ini. Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan karena ada diseminasi hari ini maka materinya semakin mantap dan mudah-mudahan bisa benar-benar diterapkan di sekolah kita. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu langsung aja kita ke materi, apa itu budaya positif. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau suatu pembiasaan yang berpihak pada murid yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, ini jadi budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Nah, misalnya kalau kita yakin bahwa senyum sapa salam itu bagus, nah itu namanya keyakinan. Nah, itu yang akan kita terapkan kepada murid. Nah, mampu kita tumbuhkan terhadap murid kita dengan cara menumbuhkan karakter. Itu ya Bapak Ibu, itu yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, materi kita hari ini yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, teori motivasi, hukum dan penghargaan. Kemudian yang keempat ada keyakinan kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Dan yang keenam, 5 posisi kontrol. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yakni mengenai disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin konsep kita yang selama ini masih salah, mungkin bisa kita perbaiki lagi. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya itu belajar. Nah, kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan orang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini yang masih sering terjadi di tempat kita atau di lingkungan kita. Jadi dengan disiplin itu maksudnya adalah kita yang mengendalikan orang lain. Nah, gitu, untuk mendapatkan kepatuhan agar orang patuh. Nah, kalau orang patuh itu berarti dia sudah disiplin. Nah, kecenderungan umumnya kalau disiplin itu membuat orang lain jadi tidak nyaman. Nah, misalnya kita membuat murid kita, misalnya atau kita sendiri ya Bapak Ibu, dibuat disiplin agar hadir tepat waktu di sekolah. Tapi kecenderungannya adalah membuat sesuatu yang tidak nyaman pada diri kita. Misalnya diomelin, nah misalnya seperti itu. Atau kalau murid-murid itu disuruh bersihin WC dulu. Nah, itu kan makna lain yang biasa terjadi di lingkungan kita, di mana kita menerapkan disiplin tapi membuat orang lain tidak nyaman. Nah, gitu. Jadi bukan dengan sesuatu yang seharusnya kita hargai atau tujuan kita itu apa gitu. Nah, seharusnya disiplin itu kita melakukan sesuatu itu atas dasar keinginan kita sendiri, bukan karena faktor dari luar. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, jadi seharusnya seseorang yang memiliki disiplin itu mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Misalnya nilai-nilai kebajikannya adalah saling menghargai. Nah, misalnya itu kita kan punya nilai-nilai itu dalam kehidupan kita kan, bahwa kita itu seharusnya sesama umat manusia gitu saling menghargai. Nah, kalau kita meyakini nilai-nilai itu, maka seharusnya kita datang ke sekolah tepat waktu. Nah, misalnya seperti itu karena kita itu ingin menghargai orang lain. Misalnya murid kita, kasihan nanti nungguin kita kelamaan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, seharusnya itu seperti itu, bukan karena kita takut. Nah, bukan karena ancaman, bukan karena hukuman. Begitu juga seharusnya yang terjadi pada murid kita ya Bapak Ibu. Mereka itu disiplin bukan karena takut sama kita, tapi karena kesadaran diri mereka sendiri. Nah, misalnya mereka berpakaian rapi. Nah, itu karena kesadaran diri mereka sendiri, bukan karena kita yang nyuruh-nyuruh yang mana mereka harus berpakaian rapi. Nah, itu sebenarnya disiplin. Kemudian, nah ini adalah nilai-nilai universal yang diakui di sekolah kita, misalnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama kan beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Nah, contohnya misalnya beriman dan bertakwa. Kalau kita meyakini nilai-nilai beriman dan bertakwa, berarti dia itu bisa sholat. Sholat itu karena nilai ini, bukan karena disuruh Pak Nasib. Nah, misal seperti itu, bukan karena dimarahin Bu Sherly. Nah, misal kayak gitu. Tapi karena memang dia meyakini nilai-nilai ini. Nah, terus kemudian misalnya dia berakhlak mulia, senyum, sapa, salam, sopan santun. Nah, itu kan termasuk nilai-nilai berakhlak mulia karena seseorang itu meyakini nilai-nilai ini. Jadi bukan karena biar disanjung, biar dipuji, anak itu ramah banget. Nah, bukan seperti itu, tapi seharusnya karena dia meyakini nilai-nilai ini. Nah, kemudian misalnya berkebinekaan global. Nah, berarti ini kan saling menghargai dengan adanya perbedaan. Nah, gitu. Misalnya tidak ada bullying. Nah, itu karena dia meyakini nilai-nilai ini. Kemudian mandiri, kemudian saling membantu atau gotong royong. Itu karena dia yakin nilai-nilai itu baik dan bagus. Jadi bukan karena membantu orang lain itu karena terpaksa, bukan. Kemudian kreatif dan bernalar kritis. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi dipahami dasarnya dulu ya Bapak Ibu, disiplin itu tumbuh dari dalam diri sendiri karena memahami nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu nilai-nilai yang diyakini bersama bahwa itu adalah nilai-nilai yang benar. Oke. Berikutnya,
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai pendidik itu adalah menciptakan anak-anak yang disiplin tapi secara intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak ternyata patuh sama kita hanya karena takut dengan kita, ternyata itu bukan termasuk disiplin. Oke, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, karena kebutuhan dasar ini berkaitan dengan seseorang kenapa dia itu melakukan suatu kesalahan atau tidak, atau melanggar nilai-nilai kebajikan bersama atau tidak. Nah, kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya apa. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, kita semua pasti punya kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Nah, ternyata kita itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini berkaitan dengan pangan, sandang, papan. Nah, itu pasti yang utama banget adalah yang bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebebasan, bebas menentukan pendapat, bebas menyatakan keinginan. Nah, itu termasuk kebebasan. Kemudian kesenangan, misalnya senangnya jalan-jalan, misalnya senangnya bermain atau mendengarkan musik. Nah, itu kesenangan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, semua kita pasti butuh yang namanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Pasti tidak enak sekali ketika kita berada di suatu tempat tapi kita merasa tidak diterima di tempat tersebut. Nah, kemudian adalah yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu diakui bahwa dia bisa, bahwa dia mampu. Nah, itu namanya penguasaan. Oke, jadi adanya kebutuhan yang harus terpenuhi membuat setiap individu memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, kadang kalau salah satu dari kebutuhan tadi itu tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan hal yang menyimpang atau melanggar dari nilai-nilai kebajikan. Nah, misalnya ini, bertahan hidup berkaitan dengan makan. Nah, anak kita kadang bisa di kelas lapar, terus lemas, nggak semangat belajarnya. Kita ketahui dulu apa sih kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Jangan-jangan dia belum makan, belum sarapan. Jadi kita jangan laju tiba-tiba marah. Apa kamu ngantuk? Apa kamu nggak belajar? Ternyata dia ini ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Atau bisa aja ini yang sering terjadi dengan anak didik kita, yaitu rasa kasih sayang atau diterima. Karena kebanyakan ya, atau beberapa yang kita jumpai dari anak-anak kita yang bermasalah ini adalah kurangnya rasa kasih sayang. Ya, terutama yang ada masalah di rumah, akhirnya terbawa ke sekolah. Jadinya ketika di sekolah dia ya kurang semangat dalam belajar. Atau kesenangan, Bapak Ibu. Kesenangan ini misalnya dia senangnya belajar sambil mendengarkan musik. Dia fokusnya gitu, tapi kita selalu ini kan biasanya kalau dengerin musik kita matikan, kita suruh anak mematikan karena mengganggu. Mungkin kita bisa cari alternatif, boleh dengarkan musik dengan headset. Karena kan gaya belajar anak beda-beda. Nah, gitu. Dia butuh kebebasan juga, jangan setiap saat misalnya kita ngasih tugasnya catat buku sampai habis. Nah, ternyata dia itu merasa tidak bebas. Dia itu senangnya mungkin editing video atau editing gambar. Nah, gitu. Jadi kita memberikan kebebasan sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, lanjut. Oh, ternyata yang berikutnya adalah ice breaking. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, biar tidak tegang. Langsung berangkat untuk les.
dia belum keluar. Itu kan di grup informasi. Oh, jadi masuk semua ya? Kalau yang mau. Ya. Oh ya, iya, itu lagi proses. Ya nanti kalau sudah masuk semua, saya klik start maka akan keluar soalnya. Kita nunggu soalnya. Iya, sebentar Pak. Kodenya tadi. Ya, kasih nama dulu Bu. Lena itu siapa? Nama saja dia siapa? Nama saya. Bagus kayaknya nama dia kayak gini. Apa tadi? Kayak gitu saya panggil aja laki. Maksudnya apa? Apa tadi maksudnya? Nama satu. Kenapa? Ini kode gini. Iya, kode gamenya. Itu tuh 100. Nah ini klik mananya? Klik apa mau mulai? Nanti Pak, kalau saya mulai baru mulai. Ini kode gini enggak? Nggak usah. Juara satu itu belum dapat hadiah. Iya, panas ini bisa juara lagi nih. Ngajarin buat 50.000. Gimana Bu? Iya, sabar aja Bu. Nanti kalau saya udah klik start maka akan keluar soalnya. Mana aja yang juara satu 50.000 langsung parangnya. Gimana? Bapak ada? 14 orang aja. Iya, nah itu berarti yang kamu 15. saja dia mawar. Udah, Mbak Fitri udah? Udah ya? Udah semua ya Bapak Ibu ya? Oke, kita start ya, kita mulai. Ya, cepet-cepet dan harus yang benar. Mana soalnya? Soalnya itu aku, Bapak. Nah, tuh udah keluar tuh. Panggil mawar tuh yang pertama. Oke. Bener berarti ini apa terus? Ya, kalau hijau bener. Ya, nanti bisa dapat bonus untuk ngulangin soal yang masih salah. Tuh, nomor 1. Tidak, nomor 1. Oke. Woi, calon CGP angkatan 11 ya Windat ya. Ayo Bu, silakan. Pak Nasib mengejar. Ayo Pak Nasib. Juara mana ini? Masih Pak Nasib di atas tidak ada yang menyenggol. Ayo Pak Nasib. Ayo Pak Nasib. Oke, Pak Okta mengejar. Teteh, Teh Julis nomor 2. Sampai nih, Bu Heni ya. Oke, Bu Heni mengejar Pak Nasib. Bu Sulis naik ke podium 3. Apa Pak? Habis. Ini maksudnya gimana? Jawab balik jawaban salah itu dengan baik. Apa itu? Enggak, Bapak udah selesai. Ada Kalau di ya, mana sih udah selesai kan udah sampai akhir. Nah, gitu. Tuh, posisi pertama Bu Heni. Oke, tapi Bisa ngulang lagi ya, benerin yang salah. enggak. Udah selesai. Silakan Gimana bisa posisinya? pengalaman Anda. Silakan langsung nunggu Parani. Masuk kasbon. Bu Heni ini benar semua ya? Gak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Ini saya pakai. Bu Sulis nomor 2. Iya udah selesai ya, ayo ya. Mbak Okta ya, pilih saya sini Mbak. Ya, saya mau.
Nah, sekarang peringkat nanti itu kan nggak muncul di depan peringkatnya. Ada ini CGP kalau CGP angkatan 11 berapa ini? Bu Heni, Mia, terus nomor 2 Gak bisa benerin lagi, share lagi. Gak tahu. saya ini siapa? Aduh, Yogi, aku selesai. Ya, tinggal anu nih. Ya, tinggal Bu Anu. Ya, kita tunggu Bu Anu untuk menentukan peringkat. Oh, udah. Oke, udah ya, selesai ya Bapak Ibu. Jadi peringkat pertama ada Ibu Heni, kedua ada Ibu Mia. Oh iya, nilainya sama ya, posisi pertama 2 orang. Terus kemudian yang ketiga ini Sheni, siapa yang itu nama Sheni? Oh, iya. Sheni. Kemudian ada Frank Swiss ya. Lumayan Swiss. Woi, ada satu yang mengejar. Hanifah ternyata dia di negeri sana dia terlibat. Oke. Jadi ikut dia. Oke. Udah disuka pada Udah ya, selesai ya. Oke, selesai. Yes. Yes. Oke, ini dia. The first, Bu Heni. Second, Bu Wian. Third, Bu Hanifah. Oke. Kasih tepuk tangan lah. Oke. Tuh, berarti masuk materinya masuk ya Bu Heni ya? Insya Allah, gampang lah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi. Tadi sampai di kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga Bapak Ibu, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Karena tadi terkait dengan motivasi seseorang melakukan sesuatu itu pasti karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian kita lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, 1 dan 2 ini faktor ekstern, faktor dari luar. Nah, yang paling bagus adalah yang ketiga, faktor intern, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu tadi yang saya bilang di awal tadi ya, kalau kita rajin itu karena ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang kita percaya. Nih, kita lanjutkan. Nah, contoh kasus. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apa Bapak Ibu? Menggugurkan kewajiban. Oke, apalagi Bu Wia? Apa kira-kira Bu Wia kalau datang ke kelas tepat waktu? Memberikan contoh kepada anak didik. Oke. Memiliki kepuasan tersendiri ya. Profesional, mantap. Apa Bu Fitri? Takut dimarah. Karena faktor menghalalkan gaji. Benar, kalau menghalalkan gaji oke lah, berarti kita takut ada yang maha kuasa ya. Takut gaji berkurang. Ya. Oke. Nah, kalau nih jawabannya, kalau Anda datang tepat waktu karena tidak
tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, berarti ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ya manusiawi ya, kadang kita datang pagi gitu memang biar tidak ditegur kan. Oke, benar. Nggak mau ribet gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi, bentar lagi nih 25 November ya Bapak Ibu. Nah itu berarti mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Masih ada yang seperti ini, rajin karena ingin mendapatkan pujian? Sepertinya sudah tidak di posisi kita lagi ya Bapak Ibu. Iya. Kalau anak didik kita mungkin ya. Tapi kayaknya kalau kita udah terlalu berumur deh untuk itu ya Bu. Oke, yang ketiga adalah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid oh Ibu. Lihat tadi ya Bu ya. Terus karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid Anda, nah berarti ini menghargai nilai-nilai diri sendiri. Nah itu, ini yang paling baik adalah yang bagian nomor 3 ini adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Nah sebaiknya ini, kenapa yang ini? Karena ini akan bertahan lebih lama dibandingkan yang nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 1 biasanya hari ini marah-marah, besok datang pagi semua. Tapi bertahan sehari 2 hari, besok lagi kelar. Nah itu adalah faktor ekstern dari luar. Sebaiknya adalah yang faktor intern. Apa itu Bu? Karena menjadi pembina upacara. Oh, karena mau pembina upacara. Oke, jadi kalau tidak jadi pembina upacara datanya telat ya Bu Resi ya. Dia di sebelahnya. Oh. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, agar anak didik kita ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, maka hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi ini Bapak Ibu yang harus kita hindari. Kadang kita memberikan hukuman yang berlebihan gitu kan. Jadinya ya mereka patuh sama kita karena takut dengan hukuman kita. Atau karena kita sering memberikan hadiah bagi siapa yang rajin. Nah, ketika tidak lagi diberi hadiah maka dia tidak akan rajin. Nah, gitu. Jadi sebisa mungkin adalah kita yang menghadirkan kesadaran dalam diri peserta didik kita. Nah kemudian ada 3 istilah yakni hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Nah misalnya ada murid yang datang ke kelas kita telat, kita tiba-tiba saja memberikan hukuman push up 20 kali atau 50 kali. Nah itu namanya adalah hukuman tidak terencana. Ujung-ujung tiba-tiba. Nah kalau konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati. Nah misalnya kita udah buat kesepakatan yang datang terlambat maka akan apa? Nah misalnya seperti itu, hafalan Al-Quran ayat apa, misalnya seperti itu. Nah itu disepakati bersama, itu namanya konsekuensi. Jadi dia tahu kalau dia telat konsekuensinya apa. Nah ini seharusnya kita lakukan. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Yang ketiga yakni restitusi, yaitu proses kolaboratif. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari setiap masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi ini sebenarnya kalau murid ada masalah, nah ini biasanya Bapak Ibu BK ini yang paling paham. Nah, kita lakukan proses secara restitusi, yaitu kita menemukan solusi dari masalah dia. Kalau dia sering datang terlambat, apa sih masalahnya? Nah gitu. Terus kemudian harusnya seperti apa? Jadi solusinya apa? Jadi kita tidak langsung ini ujuk-ujuk tadi tiba-tiba memberikan hukuman. Kita juga harus tahu tadi kebutuhan dasarnya. Jangan-jangan ada yang belum terpenuhi. Nah ya, dia datang ke kelas terlambat jangan-jangan karena lapar, belum sempat makan. Nah seperti itu. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah ini yang masih bersifat umum di lingkungan kita, yaitu dengan hukuman dan konsekuensi. Oke, berikutnya hukuman atau konsekuensi. Kita lihat 4 kasus ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah mencatat 100 kali dalam buku
kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya Bapak Ibu. Oke. Misalnya karena datang terlambat, tiba-tiba dikasih ini tugas menulis 100 kali di dalam buku. Nah, ini kan lumayan, ini namanya hukuman. Terus kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Gimana ini Bapak Ibu? Konsekuensi. Nah, kalau dia nulis meja, ya udah konsekuensinya harus dibersihkan. Bukan dimarah-marah, suruh lari keliling lapangan 10 kali misalnya. Itu kan nggak sesuai dengan kesalahan yang sudah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan baju olahraga saat jam pelajaran olahraga. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, jadi jam pelajaran olahraga ya. Iya, jadi sesuai dengan mata pelajarannya memang iya karena dia tidak menggunakan baju. Kemungkinan besar ini sudah ada kesepakatan. Oke. Terus kemudian berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki. Nah, ini namanya hukuman. Masa ya anak nggak bisa jawab langsung kita ini suruh berdiri di depan kelas, angkat satu kaki, terus kemudian biasanya suruh jewer telinganya sendiri. Nah, itu namanya hukuman. Waduh, kalau mengangkat 2 kaki terbang ya Bu Resi. Oke, berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada murid agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini contohnya misalnya kalau kita di sekolah ada lomba kebersihan ya Bu ini ya. Kalau diketahui nanti dapat hadiah baru anak-anak membersihkan kelasnya. Tapi kalau tidak ada acara ini, anak-anak tidak membersihkan kelasnya, susah. Nah, itu namanya dihukum oleh penghargaan. Misalnya di 1 jam pelajaran, panasin. Kalau muridnya bisa jawab soalnya biasanya dikasih coklat kalau bisa. Hari ini panasin nggak bawa coklat, males mau kerjain soal dari Pak Nasib. Nah, itu namanya dihukum oleh penghargaan. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri sendiri. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Selama ini kan kita pakai peraturan kelas. Kenapa sih kok dirubah jadi keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak, baik itu pihak sekolah atau guru tanpa melibatkan siswa atau peserta didik. Misalnya kita bilang, di jam pelajaran saya tidak boleh ada yang terlambat lebih dari 20 menit. Nah, itu tanpa kesepakatan dengan anak. Nah, itu namanya peraturan. Nah, kalau keyakinan itu persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid selanjutnya akan ditaati bersama. Nah, jadi kita sudah buat ya hampir mirip ya Bu, tapi kalau konsekuensinya biasanya terkait dengan peraturan gitu. Kalau keyakinan ini kita kembalikan lagi kepada nilai-nilai yang sudah kita yakini bersama apa gitu. Jadi jalan keluarnya apa gitu. Itu ya Bu. Jadi ini yang lebih sempurna sih daripada yang tadi sebelumnya. Nah, kalau contohnya ini Bapak Ibu, peraturan dilarang membuli. Nah, kalau keyakinannya itu kan seharusnya kita saling menghormati, kan nilai-nilai yang kita yakini bahwa kita harus saling menghormati. Terus kemudian hadir 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini keyakinannya adalah berkomitmen. Nah, kalau komitmennya apa, yaitu yang dijalankan. Terus kemudian contoh lagi, kembalikan buku ke tempat semula. Nah, itu berarti bentuk dari nilai-nilai tanggung jawab. Misalnya buang sampah di tempatnya sesuai dengan sampahnya yang mana, jangan sampah kawannya dilimpahkan ke kawannya, itu berarti tidak tanggung jawab. Nah, kemudian dalam keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu diusahakan sebisa mungkin tidak menggunakan kalimat yang panjang-panjang
terlalu panjang dan banyak. Nah itu jadi susah diingat oleh anak-anak kita. Jadi usahakan kita ke inti-intinya aja. Apa yang paling dasar yang harus dilakukan di kelas, keyakinan apa saja. Nah jadi gunakan kalimat yang mudah untuk dipahami dan sebisa mungkin menggunakan kalimat yang pendek, tidak usah terlalu panjang. Nah kemudian kita ke segitiga restitusi. Restitusi lagi ya. Nah restitusi adalah proses menciptakan komisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah ini tadi yang seharusnya kita lakukan ketika murid itu melakukan suatu kesalahan adalah menggunakan restitusi. Nah, segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung marah-marah. Kita stabilkan identitasnya dulu agar dia tidak merasa putus asa gitu. Nah, jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Baru kita cari nih tindakan kamu yang salah yang mana. Nah, gitu. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan yang sudah disepakati bersama. Nah, menstabilkan identitas itu kalimatnya bisa gini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya anak mencontek. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya agar dia tidak terlalu merasa putus asa atau takut sama kita. Nah, kita bilang aja dulu nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa. Terus kemudian tidak ada manusia yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Oke, mari kita selesaikan masalah ini. Nah, bisa seperti itu. Kalau ada anak yang berantem, kita jangan langsung ujuk-ujuk, pokoknya terus tarik bajunya, nah gitu. Langsung kita kesini dulu, kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Nah, baru kemudian adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, gitu. Misalnya mencontek, kenapa? Alasan kamu apa? Terus kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini misalnya dia membela diri. Nah, gitu. Berantem karena membela diri. Kita bisa gunakan kalimat ini. Nah, baru yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Misalnya tadi saling menghormati. Kalau misalnya dia membuli, setelah langkah pertama, kedua, yang ketiga kita lakukan lagi. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, kemudian bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Terus kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, gitu. Misalnya anak berantem lah di kelas. Terus kemudian setelah fase 1, 2, kita yang ketiga. Kamu sebenarnya pengen seperti apa? Nah, gitu. Jadi tindakan kamu ini sudah benar atau belum? Nah, gitu. Baru kamu sebenarnya kalau belum benar, jadi seharusnya seperti apa? Jadi biar mereka yang menemukan sendiri solusi dari permasalahan mereka. Jadi bukan kita terus, tapi kita itu hanya sebagai pembantu gitu yang membantu mereka untuk menemukan solusi dari masalah mereka. Nah, baru yang keenam ini Bapak Ibu, yaitu posisi kontrol. Nah, kita bisa berada dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, dan kelima manajer. Nah, mungkin di materi ini kita bisa merefleksikan diri di posisi yang manakah kita. Apakah kita penghukum atau pembuat merasa bersalah, pemantaukah, teman, atau manajer? Kita lihat. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, biasanya ini penghukum. Terus kemudian kamu selalu saja salah. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Nah, ini menurut guru. Jadi kalau gurunya selalu berpikiran bahwa kamu akan menjadi seperti yang kamu inginkan kalau kamu ikut cara saya. Nah, gitu. Itu namanya penghukum. Nah, biasanya suara yang digunakan guru yang penghukum ini adalah suara yang keras.
Beda dengan nanti posisi yang berikutnya. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, terus kemudian, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain. Nah, ini kadang kita juga masih menggunakan ini ya Bapak Ibu. Jadi, ibu kecewa banget deh sama kamu. Nah, itu sering banget. Nah, ini namanya kita dalam posisi membuat rasa bersalah. Jadi kan anak terus maaf dulu. Nah, kayak gitu. Terus kemudian, nah ini teman. Ini juga mudah sih. Jadi kita lebih dekat sama anak-anak kalau kita ada di posisi yang teman ini. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya, ayolah bantulah demi bapak ya, gitu ya Pak Nasib ya. Terus kemudian, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini biasanya kalau ada masalah nih sama anak, ya wes kak popo tak bantu, nah gitu. Nah, itu namanya kita posisi teman. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya dan tidak mau lagi berusaha. Nah, jadi posisi teman ini ada positifnya. Jadi kita jadi memiliki hubungan yang baik antara guru dan murid. Tapi sisi negatifnya biasanya si anak itu mau nurut dengan guru tersebut. Tapi kalau sudah dengan guru yang lain dia nggak nurut lagi. Iya, jadi posisi dia adalah tergantung orangnya. Nah, misalnya Pak Nasib di 12 TC berapa Pak? 2. Nah, kalau sama Pak Nasib nurut-nurut. Tapi kalau Bung Sergentena yang masuk, angel. Nah, misalnya kayak gitu. Karena yang dianggap dekat adalah Pak Nasib. Iya, kalau sama guru yang lain kan sebel. Misalnya apa? Bu Sulis yang masuk Males pakai galak. Misalnya itu ya Bu Sulis ya. Ya. Jadi ini ada positif dan ada negatifnya. Kemudian yang berikutnya adalah pemantau. Jadi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, ini biasanya orang yang lurus banget itu adalah pemantau. Nah, dia itu selalu punya data-data. Dia tahu peraturannya apa. Kok kamu kayak gini? Nah, misalnya peraturan di sekolah kita kan harus pakai sepatu dengan warna hitam. Nah, kenapa kamu pakai sepatu warna merah atau putih atau biru? Nah, gitu. Ini adalah posisi pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, biasanya pemantau ini sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Nah, gitu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, biasanya ini guru-guru BK nih, datanya kan lengkap. Nah, berarti beliau ini sedang dalam posisi pemantau. Misalnya si A, ternyata dia absennya sudah lebih dari 10 kali. Nah, gitu. Selalu dipantau oleh guru BK kan setiap minggu selalu direkap absennya. Nah, ini berarti sedang dalam posisi memantau. Artinya ketika dia memberikan suatu konsekuensi atau hukuman itu didasarkan atas data atau perhitungan. Jadi tidak langsung dikasih hukuman. Kamu hari ini terlambat apa-apa Bang? Nah, gitu. Tidak langsung nyerobos, tapi dilihat dulu datanya. Tidak sembarangan berbicara atau memberikan keputusan. Nah, posisi yang paling ideal adalah posisi ini, posisi sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Jika kamu
memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, posisi manajer ini berarti dia sudah berhasil menerapkan tadi tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ya. Jadi dia menstabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, baru dia itu menanyakan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati bersama, dan kemudian mencari solusi dari permasalahan dia. Kalau dia sering datang terlambat, kita cari dulu masalahnya apa. Misalnya kalau malam terlalu sering begadang, nah misalnya seperti itu. Nah, kita carikan solusi dari permasalahan dia apa. Jadi kita tidak melulu langsung memberikan hukuman, tapi sebisa mungkin kita berada di posisi manajer. Nah, posisi manajer ini dia bisa menempatkan diri kapan dia berada di posisi teman, kapan dia ada di posisi pemantau, atau kapan dia ada di posisi manajer. Jadi posisi manajer ini tidak selalu stagnan di sini ya Bapak Ibu. Jadi dia bisa memposisikan diri kapan dia itu harus sebagai teman. Nah, ini kapan dia harus posisi teman, kapan dia harus posisi pemantau, dan kapan dia harus posisi manajer. Jadi bukan berarti kalau udah manajer kaku di situ aja, tidak. Jadi bisa fleksibel kapan dia harus memposisikan diri. Nah, jadi kita sampai di tahap akhir Bapak Ibu. Kesimpulannya, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan murid yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan hal ini diharapkan semua warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Nah, misalnya visi sekolah kita, apa kemarin Bu Juis? Visi sekolah kita menghasilkan lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila, terus kemudian berkompeten. Nah, gitu. Jadi kalau kita yakini nilai-nilai tersebut, maka sebisa mungkin kita warga sekolah itu menerapkan visi dan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Nah, demikian Bapak Ibu materi dari saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Bu Nini. Kasih tepuk tangan dulu buat Bu Siti Rosida atas pemaparan budaya positif. Tadi dengar-dengar ada yang nulis-nulis coret-coret di meja, konsekuensinya adalah harus menghapus coretan tersebut. Coretannya. Bagaimana ini kalau dengan Bu Wiyadi? Katanya tiba-tiba ada yang coret-coret nama mantan di hatinya, bisa dihapus nggak itu kira-kira? Waduh, berat itu ya Bu. Oke, bercanda Bu ya. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan Bu Siti Rosida tadi tentang budaya positif, nanti kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Tapi untuk sebelum kita akhiri ini, coba misalnya ada yang mau diungkapkan atau dipertanyakan kepada Ibu Siti Rosida, dipersilakan. Baik, silakan Bu Juisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin ini aja mencari sedikit solusi mengenai tadi kesepakatan kelas. Ketika kita membebaskan anak itu nanti jatuhnya macam-macam kalimatnya. Bahkan ada yang tidak memperbolehkan guru masuk. Ya, pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, bagaimana jalan tengahnya nih supaya mereka tidak keluar dari koridor yang kita inginkan gitu loh. Dengan terkait disiplin tadi. Kan disiplin tadi kan artinya belajar. Nah, sampai sejauh mana jangan sampai malah merugikan salah satu pihak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa langsung ditanggapi oleh Ibu Siti Rosida. Baik, terima kasih Bu Juis, pertanyaannya luar biasa banget ya. Ini kontekstual ya Bu Juis ya, berdasarkan dengan kondisi di lapangan. Jadi memang seperti itu, ketika kita memberikan kebebasan terhadap murid, tapi justru mereka kebablasan mintanya yang banyak. Jadi kita kembalikan lagi Bu Juis, kalau saya kembalikan lagi ke keyakinan yang universal tadi. Kalau dia tidak membolehkan guru masuk ke kelas, jadi dia ke sekolah apa? Nah gitu, kita kembalikan lagi ke situ. Jadi tujuan dia ke sekolah itu apa? Jadi kan tadi ada motivasi. Nah, ada motivasi tadi yang melatar belakang seseorang bertindak. Nah, jadi kalau dia tidak mengizinkan guru masuk ke kelas,
Berarti apa yang memotivasi dia hadir ke sekolah? Nah, gitu. Tujuan utama dia itu apa hadir ke sekolah? Kita kembalikan lagi ke nilai-nilai yang sifatnya lebih universal lagi. Dari kelas kita kembalikan ke nilai-nilai sekolah. Nah, gitu. Dari sekolah kita kembalikan kita perluas lagi misalnya nilai-nilai universal yang ada di masyarakat. Nah, gitu kalau dari saya. Mungkin ada yang lain. Ya. Ya, Bu Resi mau menambahkan, silakan. Ya, Bu Resi. Kalau untuk keyakinan kelas, kebetulan saya sudah menerapkan itu semua tahun ini, tapi jadi semuanya sudah saya terapkan baik itu di TSM maupun di semua kelas yang saya ada. Jadi keyakinan kelas itu kan awal mulanya karena kesepakatan kelas ya. Jadi bagaimana cara kita mengarahkan anak-anak tersebut agar mereka membuat kesepakatan kelas tapi yang tidak melanggar aturan sekolah itu sendiri. Karena kalau mau nyeleneh, ada beberapa anak yang nyeleneh jam kosong bu, gitu. Terus bahkan ada yang di TSM itu 15 bu minta waktu untuk misalnya sebelum belajar makan dulu bu dan segala macam. Emang nanti kesepakatan kelas itu masing-masing kelas berbeda-beda. Contoh misalnya saya buat di TSM 2. Di TSM 2 itu ada saya memang kasih mereka kebebasan 10 menit itu boleh mereka untuk makan atau minum dulu tapi tidak boleh keluar dari kelas. Dengan harapan itu konsekuensi. Kalau misalnya lewat dari itu mereka akan menerima konsekuensinya karena itu kan hasil kesepakatan mereka. Jadi bagaimana kita mengarahkan anak-anak itu untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tapi tidak jauh dari koridor peraturan sekolah yang memang sudah ada. Begitu. Memang awalnya mereka akan sulit karena dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata dilarang atau tidak. Jadi di sini bimbingan kita yang harus membimbing anak-anak itu membuat kata-kata atau kata-kata yang memperhalus dari apa yang sudah mereka sepakati. Karena pasti awalnya mereka kan seperti ini nulisnya. Pertama nih kayak di TSM 2 dilarang membuli, awal-awal itu mereka nulisnya. Saya suruh nulis di papan tulis kertasnya. Itu berdasarkan suara mereka sendiri. Dilarang membuli, kemudian misalnya dilarang terlambat dan segala macam. Kan nanti ada kalimat-kalimat yang bisa kita satukan. Contoh misalnya dilarang membuli, terusnya ada lagi tulisan di situ tidak boleh mengejek satu sama lain. Itu kan satu makna. Itu bisa kita sederhanakan menjadi saling menghormati satu sama lain. Nah, jadi di sini kita yang membimbing anak-anak tersebut untuk membuat kalimatnya menjadi kalimat yang lebih positif. Karena dalam keyakinan kelas itu memang tidak boleh ada kata-kata tidak atau dilarang. Dan alhamdulillah dengan adanya kesepakatan itu kalau anak-anak itu mulai nyeleneh lagi, saya tampilkan lagi keyakinan kelas itu. Ini kan hasil kalian kan, bukan saya yang buat kan. Iya bu, jadi mereka bisa kita lempar lagi ke mereka dan itu bisa menjadi pegangan kita ketika mereka mulai keluar dari koridor kesepakatan itu, kita ingatkan lagi. Karena anak-anak kita itu memang anak-anak generasi yang gampang amnesia. Kita baru ngomong A aja besok beberapa jam nanti mereka akan berubah lagi. Makanya harus sering kita ingatkan. Jadi kalau saya sih seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Ibu Juwisna? Apakah sudah bisa diterima jawaban Bu Rosida maupun tanggapan dari Bu Resi? Baik. Bapak Ibu yang lain silakan jika ingin, kita masih punya waktu 5 menit ya. Nah, silakan Bapak Ibu jika punya pertanyaan lagi terkait dengan aturan sekolah maupun dengan keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu. Kasih tambahan aja seperti itu. Oh iya, silakan Bu Rosida. Oke, karena tadi ada tambahan dari Bu Resi, saya jadi ingat ya. Jadi kalau dalam proses pembuatan keyakinan kelas itu kita awali dengan pembuatan peraturan kelas dulu, Bapak Ibu. Jadi kita mulai dulu biarkan anak-anak mengeluarkan ide pendapatnya, yaitu misalnya pakai kalimat negatif tadi seperti yang dicontohkan Bu Resi. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh datang terlambat. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dari peraturan itu kita ubah lagi jadi kesepakatan ke dalam kalimat-kalimat yang lebih positif. Nah, dari kesepakatan itu kita jadikan lagi jadi keyakinan kelas. Nah, tadi kalau misalnya saling menghormati, nah gitu kan kalimatnya lebih kepada keyakinan kelas. Jadi lebih kepada kalimat positif. Itu ya Bapak Ibu, tidak lagi menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Gitu. Terima kasih. Baik, kalimatnya diperhalus gitu ya Bu. Iya. Baik. Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Baik, kalau bahasa Inggris mah enak saya bikinnya. Kalau yang terlambat masuk harus ngomong satu kalimat bahasa Inggris. Berarti itu masuk hukuman ya Bu ya? Ini
Tidak. Tidak. Oke. Jadi sesuai. Kalau suruh ngapalin ayat dalam Al-Quran, nah itu Ya. tidak sesuai. Nah, jadi mereka jarang yang terlambat masuk kelas karena pasti harus ngomong satu kalimat bahasa Inggris. I love you too. Ya, mungkin bahasa Inggris. Baik, situ Bu Risida. Baik Bapak Ibu, karena materi sudah selesai disampaikan, juga waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang, maka setengah 12 siang, betul ya? Setengah 12 siang, maka acara ini kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hari ini sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kembali lagi menginspirasi buat teman-teman yang mau ikut Pada aksi budaya nyata positif bagian selanjutnya. 2, Ditunggu Bu Sulis dan melakukan teman-teman. pembuatan Baik, kesepakatan saya dan selaku pemandu keyakinan acara pada siang bersama hari 10 ini DKV mengucapkan terima 1. kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bapak Ibu. Aksi nyata bagian kedua, yakni pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas bersama kelas 10 DKV 1. Hari ini kita bikin kesepakatan kelas ya. Diawali dengan pembuatan peraturan kelas dulu. Tapi sebentar. Satu tadi kata Indra apa? Tidak boleh. Tidak boleh apa tadi? Dilarang membawa senjata tajam. Ayo. Oh, dilarang membawa make up. Boleh. Oke, nah, karena ini masih banyak yang menggunakan kalimat-kalimat negatif, kita ubah semuanya jadi kalimat positif. Terus kemudian yang kira-kira sama, kita kelompokkan jadi satu ya. Oke. Tidak boleh pacaran di kelas. Bahasa positifnya apa? Di ruang kelas. Oh, menjaga kenyamanan kelas. Nggak nyaman ya kalau lihat kawannya. Kerapihan itu masuk ke disiplin. Terus yang atribut juga disiplin. Iya benar. Uang kas juga termasuk di disiplin. Membuli itu berarti kalimat positifnya apa? Saling menghormati antar teman. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Membuang sampah. Oh, jaga kebersihan boleh. Jaga kebersihan. Tadi kan udah kesepakatan dari peraturan kita ubah jadi kesepakatan. Sekarang kita bikin keyakinannya. Nah, kalau menjaga kenyamanan kelas sebenarnya ini berkaitan sama nilai-nilai apa gitu. Oke, berarti kita ke nilai keyakinan di sini ada 4, nomor 1, 2, 3, 4 ditulis lagi. Yuk, sekarang notnya yang ini.
kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.